Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai code drills, dan di video ini saya beri judul code drill sebagai penentu terakhir. Tetapi sebelum kita memulai video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kemudian yang teman-teman yang sudah subscribe, silahkan di like dan di komen video ini. Terima kasih. Jadi sebenarnya kenapa saya beri judul code drill sebagai penentu terakhir, karena umumnya hanya dengan code drill, pekerjaan bangunan atau beton itu ditentukan setelah dilakukan pekerjaan code drill. Kalau misalnya kerusakan beton atau kuat tekan tidak memenuhi desain, kemudian dilakukan pengujian seperti hammer test, UVV, dan lain sebagainya, di situ masih belum dilakukan penentuan. Ya, hanya sebatas apakah beton itu mengalami cacat yang bisa diperbaiki atau bentuk perbaikannya seperti apa. Tetapi pada saat dilakukan code drill yang sebelumnya dilakukan UVV ataupun hammer test, maka dengan code drill pekerjaan sudah bisa diputuskan apakah kuat tekan dari beton yang di code drill memang betul tidak sesuai dengan desain, ataukah dengan melakukan code drill kerusakan yang ada di dalam beton itu secara visual itu bisa terlihat bahwa itu adalah beton yang rusak. Jadi dengan adanya pengambilan code drill, pengambilan sampel yang dilakukan dengan code drill, maka di situ sudah bisa ditentukan apakah beton tersebut masih bisa diperbaiki, atau kalau misal beton itu tidak mencapai kuat tekan atau jauh lebih rendah dari kuat tekan desain, maka disitulah ditentukan bahwa beton tersebut harus di-reject. Jadi, sebagaimana Anda ketahui bahwa metode code drill ini adalah suatu metode pengambilan sampel beton pada suatu struktur bangunan. Sampel yang diambil berbentuk silinder. Selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian seperti kuat tekan, karbonasi, dan pull-out test. Namun kebanyakan di pekerjaan-pekerjaan setelah dilakukan code drill, maka umumnya hanya untuk diketahui mengenai kuat tekannya. Apakah kuat tekan tersebut sesuai dengan kuat tekan yang didesain, ataukah jauh dari kuat tekan desain. Kemudian pengujian kuat tekan ini berdasarkan dengan STM, jadi Anda bisa melihat di STM C39. Jadi pengujian STM C39 ini adalah standar yang mencakup penentuan kuat tekan sampel beton silinder, cetakan, dan inti bor. Jadi dari sampel tersebut di atas biasanya lebih dikenal dengan pengujian beton inti. Jadi alat uji yang digunakan adalah mesin tekan dengan kapasitas 2000 kN sampai dengan 3000 kN. Uji code drill atau bor inti ialah cara uji beton keras dengan cara mengambil contoh silinder beton dari daerah yang kuat tekannya diragukan. Jadi pengambilan code drill, kalau semisal kolom, jadi pada saat diragukan, kalau misalnya pekerjaan kolom yang sudah dikerja sampai dengan ketinggian 2 meter, kemudian diragukan setengah meter di bawah top cor, maka pengambilan code drill harus melewati setengah meter dari top cor tersebut. Pengambilan contoh dilakukan dengan alat bor yang mata bornya serupa pipa dari intan, sehingga diperoleh contoh beton serupa silinder. Silinder beton yang diperoleh tergantung ukuran diameter mata bornya. Umumnya di antara ukuran mata bornya 5 cm atau 15 cm. Namun sebaiknya diameter silinder tidak kurang dari 3 kali ukuran maksimum agregat betonnya. Jika uji bor inti dipilih, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana di SK SNI 61199003. Bagian pertama, umur beton minimal 14 hari. Yang kedua adalah pengambilan contoh silinder beton dilakukan di daerah yang kuat tekannya diragukan. Biasanya berdasarkan data hasil uji contoh beton dari masing-masing bagian struktur. Dari satu daerah beton diambil satu titik pengambilan contoh. Yang ketiga adalah dari satu pengambilan contoh daerah beton yang diragukan mutunya, seperti yang dijelaskan tadi, diambil 3 titik pengeboran. Pengeboran harus di tempat yang tidak membahayakan struktur. Misalnya jangan dekat dengan sambungan tulangan, momen maksimum, dan tulangan utama.
Yang keempat adalah pengeboran harus tegak lurus dengan permukaan beton. Yang kelima adalah lubang bekas pengeboran harus segera diisi dengan beton yang mutunya minimal sama. Bila beton yang diambil berada dalam kondisi kering selama masa layannya, benda uji silinder beton hasil bor inti harus diuji dalam kondisi kering. Bila benda uji silinder beton hasil bor inti harus diuji dalam kondisi kering, bila beton yang diambil berada dalam kondisi sangat basah selama masa layan, maka silinder harus direndam dahulu minimal 40 jam dan diuji dalam kondisi basah. Kuat tekan beton pada titik pengambilan contoh atau daerah beton yang diragukan tadi itu dapat dinyatakan tidak membahayakan jika kuat tekan 3 silinder beton atau minimal 3 silinder beton yang diambil dari daerah beton tersebut memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, kuat tekan rata-rata dari 3 silinder betonnya tidak kurang dari 0,85 Fc. Dan untuk kuat tekan masing-masing silinder betonnya tidak kurang dari 0,75 Fc. Saya kira demikian video kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada masukan atau koreksi atau apapun namanya di video tadi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan sebelum kita selesai video ini, saya berharap semoga teman-teman sekalian yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe tolong di like dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.